Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Erik Wahyu di Alif Bata Channel. Di video kali ini kita akan bahas tentang keistimewaan di bulan suci Ramadan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa umat Islam mendapatkan 5 keistimewaan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana beliau tegaskan, di bulan Ramadan umatku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. 5 keistimewaan ini, yang pertama adalah bau mulutnya orang yang berpuasa. Khulufu famis shaimi atyabu indallah mir rihil mis. Bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada minyak mis atau minyak wangi-wangian. Oleh karena itu, bau mulut yang tak sedap ini tidak perlu kita risaukan, karena di hadapan Allah bau seperti itu lebih baik daripada bau minyak mis, minyak kasturi, minyak wangi-wangian. Dan adapun cara mengatasinya yaitu dengan cara memperbanyak konsumsi air putih selama berbuka hingga sahur. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggosok gigi sehabis sahur dan paling lambat sebelum masuk waktu zuhur. Karena setelah zuhur, menggosok gigi ataupun bersiwak itu tidak dianjurkan lagi, karena hukumnya adalah makruh. Kemudian yang kedua adalah watastaghfir lahumul malaikah hatta yuftiru. Orang-orang yang berpuasa semuanya dimintakan ampunan oleh para malaikat hingga mereka berbuka. Keistimewaan kedua ini menjadi keuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang berpuasa. Karena kita semua tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah, sehingga doa-doanya sangat mudah untuk dikabulkan. Para malaikat ini saat imsak hingga berbuka, mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah di bulan Ramadan ini para setan-setan dibelenggu yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan-bulan yang lainnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, dengan dibelenggunya setan-setan di bulan Ramadan, maka secara teori setidaknya kemaksiatan bisa kita tekan serendah-rendahnya. Kemaksiatan-kemaksiatan yang ada tentu sangat sulit jika dikaitkan dengan keterlibatan setan, karena mereka sangat alibi dalam hal ini. Namun jika demikian, maka kemaksiatan-kemaksiatan itu timbul karena kesalahan kita yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kemudian yang keempat adalah setiap hari di bulan Ramadan Allah memperindah surga untuk orang-orang yang berpuasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, keistimewaan keempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi surga dengan seindah-indahnya untuk menyambut hamba-hambanya yang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa memiliki nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Kepada surga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, para hambaku yang berpuasa hampir menemukan jerih dan payahnya hingga sampai kepadamu surga. Kalimat ini mengandung arti bahwa tidak ada balasan bagi orang-orang yang berpuasa kecuali surga. Karena ibadah puasa memang hanya untuk Allah, sehingga Allah sendiri yang akan membalas semuanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu wa ana ajzi bihi. Semua amalan manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa ibadah puasa urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan, Dia pula yang mengatur segala sesuatunya. Tidak ada orang sakit atau bahkan mati karena berpuasa. Yang ada justru sebaliknya, orang bisa saja sakit, bahkan mati jika makan terlalu banyak. Kemudian keutamaan yang kelima adalah di akhir malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan.
jika keistimewaan di poin kelima ini kita kaitkan dengan keistimewaan yang kedua tadi, yakni para malaikat memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa, maka menjadi komplit, menjadi sangat jelas bahwa orang-orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan semata-mata karena Allah dan mengharap ganjaran daripadanya, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kelima hal ini sebagaimana yang telah diuraikan adalah merupakan keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan yang hanya diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini kita patut syukuri bahwa kita adalah umat beliau. Untuk itu pemirsa, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa di tahun ini atau di tahun-tahun berikutnya dengan sebaik-baiknya, sehingga keistimewaan-keistimewaan di bulan Ramadan dapat kita raih seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.